Pada Agustus 1950, Republik Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan diikuti oleh perubahan Undang-Undang Dasarnya dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perubahan inilah yang membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, sekarang saya kembali dengan mata pembelajaran yang berbeda, yaitu Sejarah Indonesia kelas 12 dengan materi Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Pada bab ini kita akan mengulas dua sebab terkait. Pada sebab pertama, terkait perkembangan politik masa demokrasi liberal. Dan di sebab kedua, kita akan membahas tentang mencari informasi ekonomi nasional. Seperti apa pembahasannya? Simak video ini sampai akhir. Oke, kita masuk pada sebab pertama, yaitu perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Jadi teman-teman, pada awal masuk kemerdekaan, PPKI menetapkan Undang-Undang Sementara 1950 sebagai landasan hukum Republik Indonesia dengan menggunakan sistem parlementer yang artinya suatu kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlementer, sehingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal identik dengan pergantian kabinet yang sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada dan tidak pernah diselesaikan dengan baik. Mulai dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Mulai dari Kabinet Natsir dari Mas Yumi, Kabinet Wilopo dari PNI, Kabinet Susramodidjojo I dari PNI, Kabinet Burhanuddin Harahap dari Mas Yumi, Kabinet Ali Sastramidjojo II dari PNI, dan Kabinet Juanda atau disebut dengan Zaket Kabinet. Sebenarnya, kabinet-kabinet tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harapah melalui dua tahap. Pada tahap pertama digunakan untuk memilih anggota parlemen tanggal 20 September 1955. Dan pada tahap kedua digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1954 oleh Presiden Soekarno. Sedangkan Dewan Konstituante bertugas untuk membuat undang-undang yang tetap yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun selama sidang Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar di antara usulan-usulan dasar yang ada. Sehingga pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden ada 3 isi pokok, yaitu 1. Membubarkan Dewan Konstituante. Yang kedua, menyatakan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pengganti Undang-Undang Sementara 1950. Dan yang ketiga, akan dibentuk MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Baik, kita masuk pada pembahasan sebab 2, yaitu mencari sistem ekonomi nasional. Menurut Soemitro, pembangunan ekonomi sejarah pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi basah yang ia aktifkan pada sektor perdagangan. Gagasan ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir yang disebut sebagai Plan Soemitro berupa program Banteng. Namun, program ini disalahgunakan oleh para pemilik lisensi yang dijual pada pedagang Cina, sehingga memunculkan perusahaan baru yang disebut Alibaba. Usaha lain dari pemerintah adalah melalui gerakan ASAT yang memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi pada Oktober 1956. Namun kebijakan ini justru memunculkan golongan yang membenci Cina. Program lain juga diwujudkan melalui program pembangunan 5 tahun yang bertujuan untuk mendorong munculnya industri besar, perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik. Nah, kita bisa lihat juga di sini usaha lain yang dulu juga untuk menekan laju inflasi, yaitu kebijakan Gunting Safrudin guna mengurangi uang yang beredar. Sistem ekonomi liberal. Dulu Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh inflasi dan penumpukan utang. Beberapa faktor yang mendukung adalah 1. Permasalahan jangka pendek berupa tingginya mata uang yang beredar dan biaya hidup yang meningkat. Lalu ada permasalahan jangka panjang berupa pertambahan jumlah penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Ketiga, Indonesia tidak memiliki komoditas ekspor selain dari hasil perkebunan dan meningkatnya angka defisit. Dan yang terakhir adalah politik keuangan tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintah Belanda. Nah, itu tadi penjelasan dari sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan bisa diambil poin-poin pentingnya saja. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.